Nutrisel Pacific Indonesia, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang premix untuk hewan di Indonesia. Dengan bangga, kami memperkenalkan perusahaan kami sebagai satu-satunya perusahaan premix yang mendapatkan sertifikat B1 dan GMP Plus B3 di Indonesia. GMP Plus adalah singkatan dari Good Manufacturing Practice, yaitu sebuah standar kualitas yang menjamin kualitas dan keamanan pangan di banyak negara dan pasar global. Sertifikat ini dikembangkan pada 1990-an oleh organisasi Belanda, Product Diervoeder atau PDV. Ide dasar di balik sertifikasi independen ini adalah bahwa pakan yang aman akan menghasilkan makanan yang aman. Semua pelaku di sepanjang proses produksi pakan dan rantai pasokan dapat memperoleh manfaat dari sertifikasi GMP+. Nutrisel Pacific adalah salah satu perusahaan dalam rantai pangan, yaitu sebagai produsen premix untuk hewan berbasis ilmu pengetahuan yang selalu berupaya untuk berkontribusi dalam menyediakan produk yang aman dan sehat untuk kehidupan yang lebih baik. Beberapa produk Nutrisel Pacific adalah premix vitamin, premix mineral, base mix atau gabungan dari keduanya, serta custom solution. Sertifikasi GMP Plus sangat relevan dengan tagline Nutrisel Pacific, yaitu The Science of Life. Nutrisel berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam perkembangan dunia peternakan di Indonesia dan bahkan secara internasional. Bagi Nutrisel, tersertifikasi GMP Plus adalah pembuktian bahwa pelaksanaan kegiatan produksi di PT Nutrisel Pacific mempunyai standar yang tinggi dalam berbagai hal, mengacu kepada standar yang diakui secara internasional. Terdapat beberapa aspek-aspek penting yang menjadi perhatian dalam penerapan GMP Plus di PT Nutrisel Pacific. Di antaranya, pertama, lokasi usaha atau pabrik perlu berada pada lokasi yang memiliki kemudahan akses jalan masuk, prasarana jalan yang memadai, jauh dari pemukiman penduduk, terbebas dari pencemaran, serta memiliki pintu masuk dan keluar yang terpisah. Yang kedua, bangunan, konstruksi, desain, tata ruang, dan bahan baku dibuat berdasarkan syarat mutu dan teknik perencanaan pembuatan bangunan yang berlaku sesuai dengan jenis produknya. Yang ketiga, produk akhir mengalami uji-uji secara kimia, fisik, dan mikrobiologi sebelum dipasarkan. Yang keempat, peralatan pengolahan yang digunakan dalam proses pengolahan harus dibuat memenuhi standar baik teknik, mutu, maupun higienis. Kelima, bahan produksi. Bahan baku serta bahan tambahan yang digunakan untuk menghasilkan produk harus sesuai dengan standar mutu yang berlaku, serta tidak membahayakan ataupun merugikan kesehatan konsumen. Keenam, higien personal. Seluruh karyawan yang berhubungan dengan proses produksi wajib mengikuti SOP perusahaan, salah satunya menggunakan pakaian pabrik yang aman dan nyaman. Ketujuh, pengendalian proses pengolahan dilakukan dengan cara pengecekan alur proses secara berkala. Delapan, fasilitas sanitasi yang digunakan harus memenuhi syarat mutu yang berlaku, seperti memiliki sarana air bersih yang mencukupi, saluran yang berbeda untuk proses sanitasi dan juga produksi. 9. Label yang tertera pada kemasan harus sesuai dengan syarat yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang tata cara pelabelan makanan kemasan.
10. Keterangan produk yang tertera dalam kemasan harus lengkap, serta dapat menjelaskan tentang tata cara penyimpanan, kandungan nutrisi, produsen, dan tanggal kadaluarsa. 11. Proses penyimpanan bahan baku dan produk dilakukan secara terpisah dengan tujuan untuk meniadakan proses kontaminasi silang antara kedua bahan tersebut. 12. Aplikasi pemeliharaan sarana pengolahan dilakukan dengan selalu menerapkan proses sanitasi peralatan pengolahan pada saat sebelum dan setelah proses produksi berlangsung. 13. Perusahaan atau usaha yang bergerak dalam bidang pangan diharuskan memiliki laboratorium yang sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian. 14. Bahan baku kemasan yang digunakan untuk produk pangan umumnya tidak bersifat toksik dan tidak mencemari atau mengkontaminasi produk, sehingga aman untuk kesehatan konsumen. 15. Sarana transportasi yang digunakan untuk bahan pangan harus memiliki sifat atau fungsi untuk menjaga bahan pangan agar tidak terkontaminasi dan terlindungi dari kerusakan. 16. Pelatihan dan pembinaan merupakan hal penting bagi industri pengolahan pangan dalam melaksanakan sistem hygiene. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pelanggan kami, para pemasok, mitra Nutrisel, serta tim dari Nutrisel Pacific, sehingga pada hari ini kami bisa mendapatkan sertifikasi GMP Plus untuk operasional kami. GMP Plus merupakan standar mutu dari produk nutrisi dan kesehatan hewan yang tertinggi, sehingga kami bisa meyakinkan bahwa produk nutrisi yang dihasilkan oleh Nutrisel akan sama kualitasnya dengan produk-produk lainnya yang dihasilkan oleh para produsen di negara maju seperti negara Eropa dan juga negara maju lainnya. Dan kami harapkan dengan adanya GMP Plus ini, konsistensi terhadap produk, terutama dari sisi khasiat, kegunaan, dan juga kualitas dan tentunya economical value akan selalu tetap terjaga. And I think that apart from getting certified, I think it's a good start for you guys, for the company, to move to the next stage and to maintain the quality what is needed. Dan standar GMP Plus ini merupakan standar yang tidak hanya diakui nasional, Pak, tapi juga skala internasional. Komitmen dalam memberikan jaminan dan perlindungan keamanan pangan kepada konsumen merupakan tujuan utama PT Nutrisel Pacific dalam mencapai sertifikasi GMP+. Harapannya, Nutrisel Pacific dapat terus menghadirkan berbagai produk premix berkualitas baik bagi Indonesia, bahkan hingga ke pasar internasional, untuk berkontribusi mewujudkan better people, planet, and protein, dan mencegah peredaran pangan segar yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan. Semua ini merupakan komitmen PT Nutrisel Pacific untuk berkontribusi pada better people, planet, and protein. Bersama Nutrisel, the science of life.